Shalom Bapak Ibu, bersyukur kita masih bisa menyaksikan ibadah online pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika sampai pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan, urapi setiap kami yang berada di rumah Tuhan, sehingga kami boleh diberkati lewat puji-pujian dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian, Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan karena harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan karena harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin. Tidak ada yang pernah percuma jika kita melayani Tuhan. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Tetap Setia. Biarlah kita selalu tetap setia dalam melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya sebentar kita mau masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai sepanjang ibadah kami sampai pertengahan ini. Tuhan juga sudah memberkati, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan juga sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati berkat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memimpin, Roh Kudus mengurapi hamba yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga kami semua sidang Tuhan yang boleh menyaksikan akan ibadah ini. Tuhan juga memberkati. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Hari ini tema firman Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasakan hari-hari ini kita menghadapi masa yang sukar, banyak keluhan terdengar, banyak reaksi dari orang-orang terhadap keadaan saat ini yang terjadi di masa pandemi ini, yang dampaknya sangat luar biasa, ya, terhadap kehidupan manusia, baik di seluruh dunia ini maupun di negara kita. Bagaimana dengan keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya? Kita semua juga mengalami berbagai persoalan kehidupan yang sama dengan yang lainnya. Tetapi apakah kita juga sama dengan banyak orang yang menggerutu, marah, kecewa, bukan saja kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan? Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga sikap kita pada masa ini sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, kita bisa tenang menghadapi masa yang sukar ini. Mari kita baca dalam Lukas 12 ayat 6 sampai dengan ke-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian,
tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid untuk berhati-hati terhadap kemunafikan orang Farisi, dan juga untuk hanya takut kepada Tuhan, dalam arti menaruh hormat kepada Tuhan, bukan takut kepada yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan Tuhan berkuasa melemparkan orang ke neraka, yaitu kepada orang jahat yang tidak percaya Kristus dan hidup melawan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan ilustrasi pada ayat di atas, di mana burung pipit yang harganya murah saja dikatakan hanya seduit, yaitu nilai mata uang Yunani yang kecil, tetapi tidak dilupakan oleh Tuhan. Apalagi manusia yang dikasihi Tuhan, dikatakan seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Lebih lanjut, Tuhan mengatakan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Coba bayangkan, adakah kita manusia dapat menghitung berapa helai rambut di kepala kita? Tetapi Allah dalam kemahatauannya, Dia tahu dan terhitung rambut kita manusia. Artinya, hidup kita terbuka di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu isi hati kita yang terdalam. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan sangat memperhatikan kita semua sebagai anak-anaknya, bahkan sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Pada masa ini, secara jujur, semua orang mengalami rasa takut yang mendalam. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Oleh karena itu, rasa takut kita seharusnya lah pada masa sekarang ini sebagai waspada dan berjaga-jaga dan ikut aturan pemerintah pada masa pandemi ini. Karena semua kehidupan kita orang percaya ada dalam kontrolnya Tuhan dan dalam kedaulatannya Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi dalam diri kita dan mengajarkan supaya kita mempercayai bahwa kita mempunyai Tuhan yang memelihara hidup kita semua. Sebagaimana Tuhan memelihara dan mengetahui seekor burung yang kecil, tidak berdaya dan sangat murah harganya. Apalagi kita manusia yang dikasihinya, yang dengan kasihnya rela menebus dosa kita melalui kematian Kristus di salib, supaya kita yang percaya memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Masa-masa yang sukar dan mencekam ini jangan sampai membuat kita lupa tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya, dan juga memilih kita menjadi anak-anaknya adalah untuk memakai kita supaya melalui kehidupan kita banyak orang diselamatkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita melihat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Ayat ini mengajarkan kita untuk mencari perkara di atas, lebih dari segala hal yang ada di bumi ini, yaitu tentang Tuhan dan firman-Nya. Lebih dari segala hal yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Ayat ini didahului tentang hal yang dikhawatirkan manusia, yaitu kebutuhan hidup kita sehari-hari. Makan, minum, pakai. Yang firman Tuhan katakan semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah dengan demikian kita tidak usah memperdulikan hal makan, minum, pakai kita sehari-hari? Ayat ini bukan berkata demikian. Kita sebagai manusia bekerja, berusaha untuk segala kebutuhan kita. Tetapi sumber berkat dari Tuhan. Dan Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Dia akan mencukupkan dan memberkati dalam pekerjaan dan usaha kita. Kembali, Tuhan katakan bahwa kalau burung yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai lumbung saja diberi makan oleh Bapa di surga, apalagi kita, manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui ayat-ayat firman Tuhan, ini kita diingatkan kembali tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita umatnya, yaitu pertama, dasar pemeliharaan Tuhan adalah kasih Tuhan kepada kita orang berdosa yang telah ditebus segala dosa kita melalui kematian Kristus di salib. Kita yang hidup jauh dari Allah dan upah dosa kita adalah maut, yaitu kebinasaan, maka sekarang ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka ada pengampunan dan janji keselamatan buat kita orang yang percaya. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, inilah rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita orang berdosa. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena Kristus kita dihidupkan kembali. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan dinyatakan melalui janji penyertaannya. Bahkan anak cucu kita terpelihara sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam kesulitan. Dia ada melalui Roh Kudus yang menyertai hidup orang percaya. Kita lihat di Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ketiga, kalau burung sebagai ciptaan yang kecil dan harganya murah saja, Tuhan mempedulikan dengan memeliharanya, apalagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Inilah janji firman Tuhan yang harus kita ingat selalu dan kita pegang teguh. Matius 6 ayat 26.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebagai anak-anaknya, mari kita selalu mengingat firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan satu, sungguh-sungguh belajar menyerahkan hidup kita dan percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, jangan khawatir akan hal yang kita perlukan. Pasti Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan, bukan yang diingini. Karena keinginan manusia tidak ada batasnya, tetapi segala keperluan, yakinlah, Dia pasti menyediakan bagi kita umatnya. Yang ketiga, mari kita melakukan yang menjadi bagian dalam hidup kita selama diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup di dalam dunia ini, menjadi berkat bagi sesama, menjadi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan menerima keselamatan melalui hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa ini adalah masa yang sukar. Di masa-masa pandemi seperti yang kita alami, ada ketakutan, kegelisahan, dan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terlontar. Kapankah pandemi ini akan berakhir? Pekerjaan, usaha tidak seperti dulu. Aktivitas yang terbatas, semuanya itu sedang kita jalani saat-saat ini. Hari ini, firman Tuhan memberikan kita suatu kekuatan untuk belajar, percaya kepada firman Tuhan. Jangan putus asa. Ada Tuhan, pencipta alam semesta ini, dan juga yang menciptakan kita, manusia yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan berjanji akan selalu memelihara hidup kita semua. Bahkan anak cucu kita akan dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita akan kasih Kristus yang sudah rela berkorban melalui kematiannya, supaya kita orang berdosa mendapatkan pengampunan dosa ketika kita percaya kepadanya. Sebentar, kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ingatkah akan kasih yang besar yang dianugerahkannya kepada kita semua. Sekarang yang menjadi bagian untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah yang pertama, hidup dalam perlindungan Tuhan di hari-hari yang sukar. Mazmur 9 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kepada siapa pada masa sekarang ini kita berlindung? Kepada manusia, kepada harta, kepintaran, apa yang kita punya semua terbatas dan seringkali sia-sia. Selain kepada Tuhan yang berkuasa dan dapat diandalkan. Yang kedua, hidup dekat kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan dalam setiap masalah hidup kita. Mazmur 9 ayat ke-11. Orang yang berkenan nama-Mu, percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tekunlah mencari Tuhan dalam setiap kesesakan hidup kita.
dekatlah dengan Tuhan melalui doa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketiga, hidup dalam percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita dan memberikan kita kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah janji Tuhan supaya kita jangan takut dan bimbang. Di tengah pandemi ini, janjinya Tuhan akan menolong, meneguhkan, memegang kita, bahkan memberikan kemenangan dalam hidup orang percaya. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman kita harus tetap teguh di tengah kesulitan yang melanda dunia ini, bahwa ada janji pemeliharaan Tuhan yang sanggup menolong, menopang, menyertai, dan membawa kita kepada kemenangan, bahkan lebih dari yang menang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa untuk perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah memberkati sidang Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah yang memelihara kehidupan kami umat-Mu. Dan tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kami boleh mengimani semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini kami mengimani yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saya akan membacakan dahulu firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan tubuh dan darahnya Yesus.
Kita nyanyikan satu kali lagi. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan selamanya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyikan pujian Terima Kasih Yesus sambil mengangkat kedua tangan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu sampai pada akhir daripada ibadah pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa sungguh Engkaulah pemelihara kehidupan kami di masa-masa saat ini, masa pandemi. Tuhan, sungguh kami percaya Engkau memelihara kehidupan jemaat-Mu dengan penuh ajaib. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga firman Tuhan yang menguatkan dan juga persekutuan tubuh dan darah Yesus untuk meneguhkan kami semua umat Tuhan pada pagi hari ini. Kau juga sudah memberkati dan memakai saudara-saudara kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menyelenggarakan akan ibadah
online ini. Kiranya Tuhan memakai kami semua untuk lebih indah lagi di dalam pelayanan kami bersama dengan Kristus Yesus, selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu yang saat ini ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Mungkin ada di antaranya yang sakit. Tuhan menjamah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati di dalam usaha, di dalam pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga. Kalaupun kami ada mempunyai persoalan dan masalah, Tuhan sendiri yang sudah membukakan jalan. Ya Tuhan, Engkaulah penolong kami satu-satunya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya dan juga semua para pemimpin daerah dalam mengatasi pandemi ini yang terjadi di negara kami. Kami percaya satu kali Tuhan lewatkan semua. Terima kasih Tuhan, sehingga jemaat-Mu dan kami semua rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua boleh merasakan sungguh pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, berserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku
ada